Persija punya satu visi yang besar untuk naik level. Kita kepengen bukan menjadi klub yang memang hebat di tingkat lokal saja, tapi kita kepengen suatu hari nanti kita bisa berbicara di kontinental gitu. Halo sekarang jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue ada di kantor Persija Development di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Direktur Persija Development, Mas Ganesha Putra. Langsung aja gue kenalin nih, ada Mas Ganesha Putra di sini. Apa kabar Mas? Halo Bro Rais. Sehat ya? Sehat selalu. Ini dia nih, ada perubahan yang luar biasa dari Mas Ganesha Putra. Sejak terakhir gue ketemu beberapa tahun lalu, udah lama banget lah gitu Kang Lat, dan sekarang tiba-tiba sangat berubah banget. Banyak banget yang pengen diobrolin sama Mas Ganesha ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang ya Persija Development tentunya, Siap. profil Mas Ganesha dan juga tentang Persija. Siap. Kita ngobrol di dalam aja ya. Boleh. Agak lumayan. Selamat datang. Ya, selamat datang di Di sini. gubuk kami. Oke, kita akan masuk ke dalam, ikutin terus perbincangan kami. Dan konten ini dipersembahkan oleh Tokopedia, belanja kebutuhan olahraga seperti sepak bola, badminton, dan juga basket. Lengkap di Tokopedia, Sportakuler, Sopaton. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Yuk kita masuk. Oke, ini udah lebih adem nih Bang Ganesha nih. Lumayan. Lumayan. Oke nih, kita langsung pengen ngobrol-ngobrol aja nih Bang Ganesha. Siap. Tentang profil Bang Ganesha sendiri. Banyak yang terkejut ketika Bang Ganesha akhirnya diberikan tanggung jawab lebih selain jadi Direktur Persija Development, terus menjadi Wakil Presiden Persija. Banyak yang menanyakan juga profil Bang Ganesha itu seperti apa sih? Kalau setahu saya tuh waktu itu Bang Ganesha tuh sebenarnya sempat ngambil lisensi kepelatihan di Jerman kan? Kalau nggak salah. Aduh, kata siapa? Mungkin bisa cerita dikit. Nah, jadi sebenarnya kalau saya awal terlibat di sepak bola itu dulu main bola kelas ece-ece lah, gitu ya, di level sekolahan, di kampus, ya level bawah lah, gitu kan, pemain bola gagal, gitu kan. Terus karena mungkin pemain bola gagal, tapi kita seneng bola, makanya kita nggak mau lari dari dunia sepak bola. Waktu itu keterlibatan awal itu justru malah di dunia media. Oh iya. Iya, jadi waktu itu saya sama beberapa teman-teman pers kampus di Gajah Mada di Jogja, itu kita bikin media gitu, media sepak bola. Nah, kita pikir-pikir apa media sepak bola yang kira-kira benar-benar spesifik yang belum ada gitu di Indonesia nih gitu kan. Terus muncullah ide, oh kita bikin media kepelatihan sepak bola. Gitu. Jadi kita waktu itu bikin media kepelatihan sepak bola Kick Off namanya. Gitu. Jadi itu foundernya ada 5 orang, salah satunya saya dan satu lagi mungkin kalau mungkin banyak orang bola yang tahu adalah Coach Guntur. Oh, Coach Guntur. Yang pernah di tim nasional U19, kemudian juga di PSS Sleman dan seterusnya. Jadi itu awalnya. Nah, itu di situ karena kita ngerjain media kepelatihan, jadi akhirnya banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu kepelatihan gitu. Nah, lama-lama belajar karena tuntutan untuk membuat media. Kemudian ketika itu saya ada kesempatan untuk bekerja di salah satu akademi sepak bola, gitu. Kebetulan lebih di manajerialnya, di manajemen gitu. Tetapi karena memang ada persinggungan juga antara manajemen juga dengan aspek teknik. Kebetulan mentor saya ketika itu adalah Coach Iwan Setiawan, ya sampai sekarang juga, yang memang banyak sekali memberikan insight tentang dunia kepelatihan sepak bola. Ya dari situ tumbuh, kemudian memang saya belajar kepelatihan secara formal itu di
satu sekolah yang namanya World Football Academy. Oke. Itu di Belanda. Oh, di Belanda. Ya, jadi itu saya ambil mungkin dari course yang basic sampai yang advance sampai terakhir yang expert gitu. Hampir prosesnya itu dari mulai 2010 sampai dengan terakhir itu 2016 ya. Saya masih terakhir ikut kelasnya waktu itu di kita apa namanya praktek langsung di Feyenoord Rotterdam. Jadi itu backgroundnya. Di samping itu karena saya suka traveling, gitu, dan travelingnya orang bola ya jalan-jalannya. Kalau orang biasanya jalan-jalannya ke tempat-tempat wisatanya, mungkin ke objeknya, mungkin lihat landmark atau lihat museum atau tempat belanja gitu. Kalau saya ya larinya pasti ke training ground. Gitu, pergi ke training ground, lihat, observasi gitu kan, ngobrol dengan pelatih-pelatihnya, ngobrol dengan mungkin direktur akademinya dan seterusnya. Jadi banyak experience dari situ ya. Di berbagai negara di Eropa ya. License terakhir berarti apa? Yang diambil kursus waktu itu? Saya yang terakhir itu di World Football Academy itu untuk level expert gitu. Level expert. Jadi sistemnya agak berbeda gitu, tidak seperti sistem yang mainstream. Kalau di mainstream kita ada lisensi C, B, A, Pro. Kalau di World Football Academy itu dari mulai dia basic, intermediate, advance, kemudian expert. Gitu. Dan ada satu lagi yang namanya master class, tapi saya belum ada kesempatan lagi untuk ikut. Itu berarti setara UEFA Pro dong kalau master class, benar nggak sih? Agak berbeda. Ini kebetulan memang sekolahnya ini dibuat oleh salah satu mentor saya juga, Raymond Verheyen. Raymond Verheyen itu pelatih yang berpengalaman di tim nasional Belanda, tim nasional Rusia, tim nasional Korea Selatan ketika mereka mencapai semifinal. Kemudian juga di klub itu Chelsea, Barcelona, Feyenoord dan seterusnya. Sempat mau di-hire ke timnas Indonesia juga kalau nggak salah. Pernah jadi konsultan untuk tim nasional Indonesia ketika kita dapat pelatih dari Belanda ya. Betul. Jadi itu sekolah itu didirikan memang sebagai suplementer dari pendidikan kepelatihan yang mainstream gitu. Di negara-negara Eropa course-course-nya itu diakui dan bisa kalau mereka ada punya sistem bisa dikonversi menjadi poin. Poin itu yang kemudian untuk mengambil lisensi yang mainstream, kira-kira seperti itu. Banyak yang belum tahu mungkin kita punya sekarang yang namanya filosofi sepak bola Indonesia. Nah, orang di balik Villanesia itu adalah Bang Ganesha. Bisa ceritakan sedikit latar belakang akhirnya bisa dibuat Villanesia itu dan serumit apa sih waktu itu pembuatannya? Jadi sebenarnya bukan saya ya kalau di balik Villanesia gitu. Jadi yang benar adalah di balik Villanesia adalah Coach Danur. Ya kan? Saya di baliknya Coach Danur. Jadi saya membantu menuangkan atau menerjemahkan ide yang dirumuskan berdasarkan riset yang dipimpin oleh Coach Danur tentang kelebihan-kelebihan pemain Indonesia, kemudian culture sepak bola Indonesia, kemudian geografis, kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Itu semua hasil riset itu diramu, kemudian dirumuskan menjadi suatu cara bermain yang kira-kira cocok untuk anak-anak muda Indonesia belajar sepak bola sehingga dia bisa menjadi pemain yang lebih baik, dan ketika dia jadi pemain yang lebih baik harapannya sepak bola Indonesia menjadi lebih baik, naik level dan punya prestasi yang lebih baik. Itu tadi tuh Villanesia progresif apa ya? Kalau di Villanesia itu progresif, konstruktif, progresif,
Saya agak lupa. Kayak kalau nggak salah ada 3 deh, konstruktif, progresif sama apa gitu. Tapi yang jelas Bang Ganesha ini punya ini besar lah, andil cukup besar untuk Villanesia itu. Nah sekarang selain Villanesia kita ngobrol lagi ke Persija Development. Karena sejak ditunjuk jadi Direktur Persija Development banyak sekali perubahan dan mungkin ada revolusi dalam Akademi Persija gitu Bang Ganesha. Mungkin program seperti apa sih yang dirancang oleh Persija melalui Persija Development-nya ini? Jadi sebenarnya basically Persija Development adalah satu direktorat ya, satu unit yang mengelola seluruh kegiatan sepak bola di luar tim utama. Jadi sebenarnya bukan cuma akademi. Jadi di bawahnya kita ini ada line yang pertama, ada yang namanya Elite Pro Academy. Ada U20, U18, U16, ya kan. Ini mereka punya head of academy sendiri. Yaitu sekarang dijabat oleh Coach Rizkardi. Kemudian kita punya yang namanya Academy Boarding School, di mana ini adalah tempat belajar yang mengintegrasikan antara sepak bola dan pendidikan formal. Jadi anak-anak itu bisa 24 jam di Sawangan, mereka pagi latihan bola, kemudian mereka sekolah, mereka makan, mereka tidur, kemudian sore latihan lagi. Setiap hari mereka hanya sepak bola dan sekolah formal. Itu yang namanya Persija Boarding School. Kemudian kita punya Persija Soccer School. Ini adalah program suplemen untuk anak-anak yang ikut sekolah sepak bola. Dimana kita tahu sekolah sepak bola berjamuran. Kemudian kita membuat yang namanya Persija Soccer School. Ini adalah sebagai program tambahan untuk SSB, karena ciri khasnya Persija Soccer School ini adalah kita fokus dengan individual development, di mana satu pelatih itu hanya pegang paling banyak 10 orang kurang lebih. Dan memang sangat fokus dengan pengembangan individu, salah satunya juga dengan model permainan-permainan kecil. Bahkan setiap kali akhir latihan itu kita main hanya dengan game 3 lawan 3 atau mungkin paling besar game 4 lawan 4. Karena memang dengan game yang lebih kecil, pemain itu melakukan aksi lebih banyak, melakukan lebih banyak repetisi, sehingga yang dia punya teknik individu, kemudian dia punya aksi-aksi sepak bola itu bisa diulang-ulang lebih banyak dan lebih sering dengan intensitas yang juga mencukupi. Jadi ini sesuatu program yang didesain untuk menambah program yang sudah dimiliki teman-teman yang ada di SSB. Kemudian kita punya satu line lagi yang namanya Persija Grassroots. Persija Grassroots ini yang justru sangat penting, bahwa kita ingin membangun basis partisipasi terhadap olahraga sepak bola. Karena pada akhirnya meskipun sepak bola itu merupakan olahraga paling populer mungkin di Indonesia maupun khususnya di Jakarta, tapi kita tahu sepak bola juga banyak dapat ancaman dari mungkin gadget, mungkin game, mungkin hal-hal lain yang mungkin quote and quote kadang-kadang bisa jadi juga tidak positif untuk physical literacy anak-anak Indonesia gitu. Jadi sebisa mungkin kita mempromosikan sepak bola supaya orang yang nggak main bola jadi main bola, dan orang yang main bola dia tetap main bola. Jadi dia tidak quit dengan sepak bola. Itu visinya Persija Grassroots. Itu kita turunkan dengan kita bikin kegiatan. Kita punya yang namanya Young Tiger League. Jadi itu liga sepak bola anak-anak. Kemudian kita punya yang namanya Persija Mobil, kita jalan keliling SSB, kita melakukan coaching klinik ke sekolah-sekolah, kemudian aktivasi-aktivasi, kemudian kita juga punya program talent audition, scouting, banyak hal yang kita lakukan yang tujuannya tadi meningkatkan partisipasi di sepak bola. Soal sekarang sudah berapa banyak sih jumlah siswanya, dan mungkin bisa dikasih tahu nih Bang Ganesha, fasilitasnya di Persija Academy ini seperti apa sih yang di daerah Sawangan ini? Kalau boleh jujur, kita punya fasilitas belum yang terbaik,
gitu ya. Belum yang terbaik kalau dibandingkan dengan standar mungkin di sepak bola Eropa ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas yang cukup untuk memulai sesuatu pekerjaan yang besar gitu. Dimana kita di Sawangan ini kita punya ada 3 lapangan, satu lapangan sintetis, kemudian ada 2 lapangan natural, kemudian juga ada 1 lapangan indoor. Kemudian kita juga ada gym, kita juga ada fasilitas asrama, kemudian dining hall, kemudian ruang medis, fisioterapi, ruang kelas untuk pendidikan formal, ruang analisa video. Ada fasilitas-fasilitas yang membantu kita untuk bisa mewujudkan visinya kita untuk mencetak pemain dan meningkatkan partisipasi tadi. Usia dari usia berapa sih kalau yang di sini? Persija Development itu sendiri kalau kita ngomongnya konteksnya soccer school atau grassroots itu tentunya semua kelompok usia ya. Dari mulai kecil sampai bahkan mungkin veteran gitu ya. Kemudian kalau untuk Persija boarding school itu usia SMP SMA karena pendidikan formalnya SMP SMA. Kemudian untuk Elite Pro Academy mengikuti PSSI ya, di mana tahun ini ada Under 14, Under 16, Under 18 dan Under 20. Nah itu tadi bicara Persija Development. Sekarang ngomongin Persija nih. Waktu itu mungkin bisa diceritain sih latar belakang kenapa akhirnya terpilih Thomas Doll di antara banyak pelatih yang menjadi kandidat? Kalau proses proses pemilihan dan sebagainya itu jujur saya tidak terlibat karena memang saya waktu itu belum terlibat memang. Tapi yang jelas Persija punya satu visi yang besar untuk naik level gitu. Kita kepengen bukan menjadi klub yang memang hebat di tingkat lokal saja, tapi kita kepengen suatu hari nanti baik dari jangka menengah maupun jangka panjang kita naik level, kita bisa berbicara di kontinental gitu. Sehingga diperlukan satu sosok yang memang juga memiliki kompetensi dan experience membawa sepak bola di level kontinental, dan itu yang membuat pastinya manajemen memilih Coach Thomas dalam hal ini karena dia dianggap memenuhi segala macam persyaratan untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Tapi Coach Thomas Doll ini ikut andil dalam kontrak itu untuk pembinaan di Persija juga nggak sih? Kalau konteksnya ke pembinaan, yang jelas kita sangat senang dalam hal ini Persija Development kedatangan pelatih yang satu punya standar yang sangat tinggi, gitu. Artinya standar yang sangat tinggi yang ditetapkan di tim utama itu juga yang akan menjadi benchmark kita di development, terutama di Elite Pro Academy-nya kita. Jadi ada banyak hal yang ketika coach ini datang, kita di Elite Pro Academy pun harus berubah. Gitu. Artinya karena kita melihat bahwa inilah tuntutan tim utama sekarang. Gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian juga harus tentunya berubah karena kita mau ketika tim utama naik level tentunya yang di pembinaan ini juga naik level, dan Coach Thomas juga sangat perhatian terhadap hal ini. Dia sudah menyampaikan kekurangan-kekurangan sepak bola Indonesia secara umum gitu ya, dan ini menjadi catatan-catatan untuk kita yang ada di pembinaan untuk bisa memperbaiki itu sehingga kedepannya pemain-pemain yang diproduksi punya level atau quality yang lebih baik gitu. Salah satu yang mungkin menjadi perhatian Coach Thomas tuh untuk segera dibenahi apa sih? Mas Ganesha mungkin pasti pernah diskusi gitu. Yang jelas kadang-kadang sebenarnya apa yang disampaikan itu kelihatannya simple.
gitu, hal yang normal. Tentu saja ada aspek-aspek teknikal, aspek-aspek taktikal, kemudian aspek-aspek kebugaran dan seterusnya. Cuman memang ada penekanan-penekanan yang selalu dikedepankan, sehingga itu yang menjadi buah pemikiran bagi Persija Development dalam hal ini untuk merubah gitu kan. Misalnya contoh yang paling simpel, misalnya masalah kebugaran, masalah standar tinggi badan, berat badan, dan juga body fat misalnya. Selama ini kita juga sudah paham bahwa yang namanya body fat itu standarnya misalnya seorang atlet mungkin 15 atau 13% ke bawah gitu ya misalnya. Semua kita sudah paham seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita kurang disiplin di dalam mengimplement itu. Ketika ada pemain-pemain yang over misalnya, kadang-kadang kita tidak terlalu disiplin atau tidak terlalu strict untuk menegakkan itu menjadi sebagai sebuah standar, menjadi sebagai sebuah aturan. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang akhirnya menjadi pembelajaran untuk kita, bahwa untuk hal-hal kecil seperti ini kita harus sangat strict gitu. Karena ya mungkin kita bisa punya pemain bola yang mungkin kualitasnya bagus, kita memenangkan semua pertandingan, membantu kita memenangkan pertandingan di level youth gitu ya, tapi dia punya body weight yang over, mungkin dia punya body fat over. Pada akhirnya pemain itu akan tetap jadi pemain bagus di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah satu pemain bagus di Indonesia level youth ini apakah nanti akan tetap cukup bagus untuk di tim utama ke depannya dengan body weight dan body fat yang over? Kemudian pertanyaannya lagi, ketika pemain ini juga memang katakanlah masih dibilang punya kualitas untuk bisa ke tim utama, apakah nanti tim utamanya kita bisa bersaing di level kontinental? Jawabannya sudah pasti tidak gitu. Jadi artinya itu simple gitu ya, mau pemain ini sehebat apapun, kalau ada hal-hal kecil yang dia tidak bisa penuhi standar-standar kebugaran, standar-standar sebagai top athletes itu tidak dipenuhi, ya akan sangat berat gitu ke depannya. Jadi kita tidak bisa berharap banyak gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Jadi itu contoh-contoh di mana inspirasi yang kita dapatkan, di mana Persija Development pun kita transforming gitu ya, dengan kehadiran top level coach seperti beliau. Wah, banyak banget tadi perbincangan kita yang udah banyak banget juga intisari yang harusnya bisa didapatkan sih sebenarnya secara garis besar untuk pembinaan sepak bola Indonesia sih sebenarnya. Betul. Thank you banget Mas Ganesha buat waktunya. Siap. Oke, sekarang terima kasih buat kalian semua yang udah menyaksikan konten ini, dan konten ini dipersembahkan oleh Tokopedia, belanja kebutuhan olahraga seperti sepak bola, badminton, dan juga basket lengkap di Tokopedia Sportakuler Sopaton. Tokopedia selalu ada, selalu bisa.